Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dalam majelis yang mulia. Ini adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, maka ini menjadi kesyukuran yang besar bagi kita semua. Karena sesama orang-orang yang beriman itu saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita berjumpa, ketika kita saling menasihati, kita mendengarkan nasihat-nasihat, maka itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini senantiasa naik turun, yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa naik dan turun, dan itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu dekat, namun di sisi yang lain ada saat di mana kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita membutuhkan momen-momen di mana itu bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kestabilan dari iman itu dapat senantiasa kita jaga. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu menjaga agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Tapi pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan sebuah khutbah, sebuah ceramah tentang menggapai surga Allah Subhanahu wa taala di jalan dakwah. Memang banyak cara menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jalan menggapai surga itu akan terbuka dengan lebar, akan terbuka dengan besar, kesempatannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menempuh jalan menggapai surga di jalan dakwah. Ini akan kita sampaikan sehingga bagi kita bisa termotivasi untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala di jalan dakwah tersebut. Dan dakwah itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan, sebuah kebutuhan dalam kehidupan keberagamaan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjuluki kita umat terbaik itu karena dakwah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ini kan dakwah. Jadi syarat menjadi umat yang mulia, umat yang baik itu adalah dengan jalan dakwah. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang surga, tentu ini adalah perkara yang tidak asing di tengah-tengah kita. Ya, sering kita mendengar kata surga, sering kita membaca buku-buku atau mendengarkan ceramah tentang surga. Ya, walaupun di sisi yang lain juga ada neraka. Namun surga dan neraka ini, kalau para nabi itu senantiasa mendahulukan kabar gembira sebenarnya. Jadi para nabi itu kalau berdakwah basyirau wa nazirau, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi sebelum datang peringatan, para nabi itu senantiasa memberikan dulu kabar gembira, memberikan motivasi, menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan sehingga orang termotivasi. Setelah orang termotivasi, diberikan peringatan. Berikan peringatan bahwa selain ada janji-janji harapan, tapi ada juga peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang surga ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu begitu banyak
dalil-dalil dalam Al-Quran maupun juga dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang surga. Banyak sekali, bukan satu dua ayat, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang surga itu. Kenapa begitu banyak? Karena surga ini kan gaib. Ya, surga ini gaib. Ya, kita tidak lihat, kita tidak tahu modelnya seperti apa, tapi itu menjadi motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menggapai surga yang Allah telah sediakan. Jadi Allah telah sediakan, artinya surga itu sudah ada sebenarnya. Ya, surga itu sudah ada, sehingga apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang berbagai macam kenikmatan surga itu sudah ada. Sudah ada, hanya persoalan kita yakin atau tidak. Inilah pada kesempatan kali ini kita kuatkan. Ya, kita kuatkan pada diri kita bagaimana kita yakin, ya bagaimana kita benar-benar yakin bahwa benar-benar kita ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa nikmat surga, misalnya Allah menyebutkan taman-taman yang indah, Allah menyebutkan perhiasan-perhiasan, Allah menyebutkan makanan-makanan, minuman-minuman. Ini berbagai macam kenikmatan surga. Ya, orang di surga itu zaman sekalian misalnya makan dan minum itu bukan persoalan dia lapar. Ya, jadi surga itu orang makan minum bukan persoalan dia lapar. Kalau kita di dunia makan dan minum itu karena lapar, karena kita butuh. Di surga itu orang makan dan minum karena kenikmatan. Artinya apa? Semakin dia makan semakin dia nikmat. Ya. Kita kalau di dunia makan tegukan pertama itu lezat, tegukan kedua, tegukan ketiga itu semakin banyak semakin kurang kenikmatannya. Kalau dipaksa bisa muntah. Begitu juga minuman. Gelas pertama kita minum minuman yang lezat itu nikmat. Gelas kedua berkurang, gelas ketiga juga berkurang, gelas keempat kalau kita paksakan bisa kita muntah. Itu dunia. Tapi di surga orang makan dan minum itu karena kenikmatan. Semakin makan, semakin minum, maka semakin dia merasakan kelezatan dari makanan dan minuman tersebut. Jadi makan dan minum adalah nama yang kita kenal di dunia, tapi makan dan minum di dunia beda dengan makan dan minum di surga. Jadi ini dari pendekatan nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Jadi jamaah sekalian yang bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu contoh. Saya kira contoh yang lain juga banyak. Ya, banyak. Bagaimana di surga itu tidak ada lagi orang yang tua. Makanya ketika salah seorang nenek-nenek, ya, orang yang sudah lanjut bertanya kepada Nabi, apakah saya bisa masuk surga? Nabi mengatakan tidak bisa. Ya, sampai nenek-nenek tersebut itu merasa sedih karena Rasul mengatakan tidak bisa. Ya, setelah ini leluconnya Nabi kan, Nabi itu juga terkadang dalam beberapa momen itu bercanda, tapi bercandanya Nabi itu serius. Ya, bukan bercanda bohong-bohongan. Kalau kita kan banyak orang bercanda tapi hanya membuat orang tertawa tapi isinya dusta. Ya, kalau Nabi itu bercanda memang benar. Ya, setelah orang yang lanjut tadi merasa sedih, kemudian Rasul menjelaskan, ya kenapa nenek-nenek tidak bisa masuk surga? Karena di surga tidak ada nenek-nenek. Ya, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Ya, usia penduduk surga itu usia yang stabil. Pada puncak-puncaknya usia itu 33 tahun. Ya. Kenapa umur dari usia penduduk surga itu tidak? Kalau kita di dunia kan ada kakek nenek. Ya, proses di surga itu dia proses usia yang stabil. Kenapa seperti itu? Karena biarpun juga nikmat banyak, tapi kalau sudah kakek nenek itu tidak maksimal kita menikmati kenikmatan itu. Makanya kenapa di surga itu umurnya stabil 33 tahun, sehingga segala bentuk kenikmatan yang Allah sediakan itu dirasakan dengan maksimal. Makanya setelah disampaikan seperti itu, orang tua yang lanjutnya mengatakan berbahagia memang di surga itu tidak ada orang yang lanjut, semua stabil umurnya. Ini contoh yang lain. Ini kalau kita cerita tentang surga itu sangat luar biasa sebenarnya. Bagaimana misalnya di surga disediakan air minum, yang minumannya itu dalam bentuk sungai. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa kenikmatan itu akan habis. Kalau kita di dunia kan kadang ada kekhawatiran jangan sampai saya tidak dapat.
Tapi kalau di surga tidak ada istilah seperti itu. Semua akan dapat bagian dan tidak ada kekhawatiran akan kehabisan dari nikmat tersebut. Dan puncak, ya, ini puncak dari segala bentuk kenikmatan surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Saya lupa ayat berapa. Mungkin belasan atau 13 atau 14. Ayat surah Al-Qiyamah Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari ini kata Allah, penduduk surga itu wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia, wajahnya tentram. Kenapa mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian menjadi puncak dari segala bentuk kenikmatan surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu ada satu momen di mana Allah membuka hijabnya. Membuka hijabnya menjadi pembatas antara dia dengan hambanya. Dibuka hijab tersebut dan Allah memberikan kemampuan kepada penduduk surga untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak dari kenikmatan surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan penduduk surga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka penduduk surga itu lupa dengan segala bentuk kenikmatan yang telah mereka dapatkan. Entah istana, entah taman-taman, makanan, minuman, buah-buahan yang didekatkan, minuman yang lezat, itu mereka lupa. Kenapa? Karena mereka melihat Allah yang maha agung, yang maha indah. Saya kasih pendekatan sederhana saja. Bagaimana Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Allah mengisahkan Nabi Yusuf itu ketika tersiar di Mesir, bahwa istri raja tertarik dengan pembantunya. Ya, sampai mengatakan wanita-wanita di Mesir mengatakan, masa ya ada istri raja tertarik dengan pembantunya? Karena kan Nabi Yusuf menjadi pelayan di istana raja saat itu. Maka istri Raja Al-Aziz itu mengundang wanita-wanita tersebut di kota Mesir untuk datang ke istana. Kemudian mereka disuguhkan ya semacam bumbu-bumbu. Ini Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian mereka kerja bumbu tersebut. Ada yang mereka iris-iris, ada yang mereka potong-potong. Setelah itu istri raja ini mempersilahkan Nabi Yusuf untuk lewat di hadapan mereka. Lewat saja, bukan berarti lewat, sekedar lewat. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Yusuf itu lewat di hadapan wanita-wanita tersebut, Allah kisahkan dalam Al-Quran, mereka ketika mengerjakan bumbu tadi, memotong-motong itu apa yang telah disediakan oleh istri raja, sampai mereka tidak sadar mengiris-iris tangannya, mereka tidak merasakan itu rasa sakit karena mereka terpukau dengan Nabi Yusuf yang lewat di hadapan mereka. Ini Nabi Yusuf. Bagaimana dengan yang menciptakan Nabi Yusuf? Bagaimana dengan yang menciptakan Nabi Yusuf? Kalau Nabi Yusuf saja sudah seperti itu, sampai membuat para wanita di istana saat itu, bayangkan pisau atau alat tajam yang mereka gunakan itu sampai mereka tidak merasakan mengiris tangan mereka sampai berdarah. Itu kalau kisah dalam Al-Quran. Karena mereka terpukau dengan wujud dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dunia saya sudah seperti itu, bagaimana dengan ketika penduduk surga melihat yang menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam? Makanya melihat Allah adalah merupakan puncak dari kenikmatan surga. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi motivasi sebenarnya. Kenapa kita cerita-cerita seperti itu? Dan Allah juga mengisahkan di dalam Al-Quran cerita-cerita tentang surga agar hamba-hamba Allah itu termotivasi menggapai surga tersebut. Secara umum, tentu untuk membahas tentang surga itu secara mendetail tidak mungkin ya, kita dibatasi waktu. Yang jelas Nabi SAW memberikan satu definisi untuk secara umum menggambarkan tentang kenikmatan surga. Kata Nabi SAW, ini hadis qudsi, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li ibadi as-shalihin. Saya, kata Allah,
telah menyediakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi yang tidak soleh tidak dapat. Saya telah menyediakan kepada hamba-hambaku yang soleh apa itu? Mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah dilihat oleh mata. Artinya segala bentuk kenikmatan yang pernah kita lihat di dunia ini, ada apartemen, ada taman-taman, ada sungai-sungai yang indah, ada makanan, ada minuman, itu pernah kita lihat. Tapi surga belum pernah kita lihat, kita belum pernah menyaksikan kenikmatan sebesar itu dan seagung itu. Tidak cukup sampai di situ. Allah masih melanjutkan dalam hadis qudsi ini, wala uzunun sami'at. Belum pernah juga telinga manusia mendengar. Belum pernah terdengar di telinga manusia ada kenikmatan sehebat itu. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbersit di hati manusia. Bayangkan, membayangkan saja tidak bisa. Jadi kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan. Walaupun di surga disebutkan nama-nama yang sama persis dengan nama-nama di dunia, ada susu misalnya, ada madu, ada jahe, ada buah-buahan, itu nama sama, tapi hakikat berbeda. Ya. Jadi ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan-penjelasan seperti ini memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk menggapai surga yang sangat luar biasa tadi, dan sekaligus menanamkan pada diri kita bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita rasakan hari ini tidak sebanding dengan apa yang Allah telah sediakan di surga. Sehingga orang-orang yang beriman selalu mereka teringat tentang apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang dapat nilai 100 atau dia kuliah dapat A. Itu orang yang pintar. Tapi kalau orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu definisi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya, mengevaluasi dirinya, kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dia hasil introspeksi itu, hasil koreksi terhadap dirinya, dia gunakan, dia manfaatkan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Dia paham bahwa dunia ini hanya sementara. Dia paham bahwa apa yang kita peroleh hari ini hanyalah kecil, tidak sebanding dengan apa yang Allah sediakan di surga. Maka yang dia kejar adalah kehidupan akhirat, walaupun dengan tidak melupakan bagiannya di dunia. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang kenikmatan surga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai surga? Surga itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita usahakan, kita gapai. Tidak bisa orang berpasrah, biarlah kalau Allah takdirkan saya masuk surga, saya masuk surga. Kalau tidak ya di neraka aja. Tidak bisa seperti itu. Surga itu harus diusahakan. Surga itu harus diperjuangkan. Surga itu harus kita raih, harus kita gapai. Makanya tadi judulnya menggapai. Yang namanya menggapai itu harus ada usaha. Tidak mungkin misalnya langit menurunkan emas. Jadi harus diusahakan. Jadi menggapai surga, mengusahakan agar kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bercita-cita masuk surga, maka berarti cita-cita itu harus kita usahakan, harus kita azamkan, kita tekadkan dalam diri kita, dan kita kuatkan tekad itu dengan amalan. Saya menyebutkan ada satu kisah yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Rabi'ah ini satu ketika itu bersama Nabi SAW. Kemudian Rabi'ah ini melayani Nabi SAW, menyediakan air wudunya,
dan segala bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Melihat kondisi Rabi'ah yang banyak membantu Nabi SAW melayani keperluan Nabi, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah, silahkan engkau meminta, wahai Rabi'ah. Kamu mau minta apa? Ini kan momen yang sangat luar biasa, momen langka sebenarnya. Maka Rabi'ah tentu memberikan permintaan ketika sudah dipersilahkan, memberikan permintaan yang sangat manfaatnya besar bagi dirinya. Maka kata Rabi'ah, saya meminta ya Rasul, agar saya diberikan petunjuk bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga bersamamu. Artinya bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surganya bersama Nabi. Artinya adalah kalau dia masuk surga bersama Nabi berarti puncaknya surga. Ini permintaan Rabi'ah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW memberikan penjelasan terhadap permintaan Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah, bantulah aku agar aku bisa mewujudkan keinginanmu masuk surga bersamaku. Itu kan keinginan Rabi'ah, dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena masuk surga itu harus diusahakan. Masuk surga itu harus ditekankan. Karena persoalan masuk surga bukan hak Nabi. Masuk surga itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginan dengan memperbanyak sujud. Artinya kasih banyak itu ibadah. Bukan pas-pasan. Kasih banyak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga peluang kita masuk surga itu besar. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika telah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga seperti yang kita jelaskan di awal tadi, Allah menutup ayatnya setelah menyebutkan tentang kenikmatan surga itu. Misalnya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah mengatakan bima kuntum ta'malun. Hal itu disebabkan karena amalan yang telah kalian lakukan. Berarti ada amalan, ada amal soleh. Dalam surah Al-Waqiah ayat 24, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini menjadi balasan dari apa yang telah kalian lakukan dahulu di dunia. Artinya apa yang mereka dapatkan di akhirat, kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka, Allah yang berikan kepada mereka, itu penyebabnya karena amal-amal mereka dahulu di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana sambutan dari malaikat yang menjaga surga. Jadi penduduk surga itu kan disambut. Kan lainnya juga kita masuk baru tidak disambut. Kita kalau di dunia misalnya ada gubernur datang, long-long saja datang sendiri langsung duduk. Tidak ada penyambutan, itu kesannya tidak bagus. Jadi penyambutan itu penghormatan sebenarnya. Makanya Allah mengisahkan bagaimana malaikat yang ditugaskan menjadi penjaga surga, pelayan-pelayan di surga itu menyambut para ahli surga yang akan masuk ke dalam surga. Jadi mereka berdiri di pintu-pintu surga, menyambut orang-orang hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Ketika mereka menyambut, Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana perkataan mereka. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 32, para malaikat mengatakan, yaquluna salamun alaikum. Keselamatanlah bagi kalian wahai penduduk surga. Ini yang mau masuk ini, mau masuk ke surga, kemudian mereka disambut oleh malaikat. Yaquluna salamun alaikum. Keselamatanlah atas kalian. Karena orang masuk surga pasti selamat. Kemudian hal menariknya, setelah itu malaikat mengatakan, udkhulul jannah. Silahkan kalian masuk ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun. Disebabkan karena amalan-amalan yang dahulu kalian lakukan di dunia. Ini menjadi pertanda bahwa orang masuk surga harus punya amal soleh. Orang masuk surga harus punya amal soleh. Karena surga itu bukan sesuatu yang gratis. Kita menyebutkan surga dengan gambaran seperti tadi. Dari awal tadi kita sudah jelaskan, itu bukan sesuatu yang gratis yang Allah langsung berikan cuma-cuma. Tetapi
harus ada usaha untuk menggapai surga ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. Ini menjadi penekanan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, kata Allah, telah membeli. Ini bahasa pedagang, bahasa jual beli. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa dagang. Jadi Allah mengatakan, saya, kata Allah, telah membeli. Apa yang Allah beli? Iya, minal mu'minin, membeli dari orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang jadi penjual, dibeli dari orang yang beriman. Minal mu'minin, apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum, pengorbanan jiwanya dan pengorbanan hartanya. Makanya kita beribadah itu kan selalunya ada dua, ada korban jiwa, ada korban harta. Ya, kita duduk seperti ini kan beribadah, ada korban jiwa di dalamnya. Ya, mungkin kaki kita akan kram, mungkin kita harus melawan rasa malas, kita harus melawan rasa ngantuk. Ya, mungkin di waktu habis hujan seperti ini kita bisa tidur nyenyak. Mungkin ada kesibukan yang lain yang menurut kita lebih menarik, itu kita lawan. Itu pengorbanan jiwa. Kemudian ada pengorbanan harta. Pengorbanan harta dalam mentaati Allah, pengorbanan harta. Ya, kita butuh membeli pakaian untuk menutup aurat kita, kan mungkin kita datang ke sini tanpa pakaian. Itu pengorbanan harta. Ya. Jadi setiap mentaati Allah, ibadah kepada Allah itu selalu ada dua, ada pengorbanan jiwa, ada pengorbanan harta. Dan Allah tegaskan, Allah beli pengorbanan jiwa dan pengorbanan harta itu bi anna lahumul jannah, dengan surga yang tadi kita sudah ceritakan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi penegasan secara tegas dan lugas bahwa menggapai surga harus ada pengorbanan. Yang namanya pengorbanan itu ada perjuangan, ada kesabaran di dalamnya, baik korban harta maupun korban jiwa. Allah akan beli dengan surga. Ini kalau kita paham ayat ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlelah-lelah, kita bercapek-capek mau diapresiasi oleh manusia atau tidak, itu tidak ada urusan, karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi sekecil apapun pengorbanan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan bayar. Ada satu kisah, saya teringat ada satu kisah tentang pengorbanan ini. Ada salah seorang sahabi yang saya lupa namanya itu, ketika pasukan jihad itu sudah mau berangkat, sahabat ini bingung. Ini dikisahkan dalam sejarah yang sangat luar biasa. Dia bingung. Rombongan Nabi dengan para sahabat ini sudah menuju medan jihad. Dia berpikir, apa yang bisa saya berikan? Ini karakter orang yang beriman begitu. Dia tidak hanya melihat saja, tapi dia ingin ada partisipasi, ada usaha yang bisa dia berikan kepada pasukan jihad ketika melawan orang-orang kafir. Dia pikir dia mau kasih harta, tidak ada. Dia mau kasih yang lain, dia tidak punya. Maka dia terpikir, dia langsung terpikir, dan saya kalau baca kisah ini sampai saya merinding, kemudian sangat terharu sebenarnya. Dia bingung, dia mau kasih apa? Dan ada keresahan sebenarnya pada diri orang yang beriman, ketika ada peluang kebaikan, obsesinya besar untuk dia gapai, tapi dia tidak punya daya untuk menggapai itu. Sehingga apa yang terlintas dalam pemikirannya, ini kan perempuan ini rambutnya panjang. Ini dicatat dalam sejarah sangat luar biasa pengorbanan beliau, saya lupa namanya. Jadi dia gunting rambutnya, jamaah sekalian. Dia gunting rambutnya yang panjang itu, kemudian dia dijadikan semacam tali kekang. Kemudian itu digunakan oleh pasukan sebagai tali kekangnya kuda. Jadi rambut, bayangkan dia bersedekah dengan rambutnya. Dia potong itu rambutnya, dia urai, kemudian dia jadikan sebagai tali. Ini kalau bagi kita mungkin hal yang gimana ya? Tapi itu yang terlintas dalam pemikirannya, karena dia mau kasih apa yang dia punya. Dan itu banyak yang dicatat dalam sejarah bagaimana pengorbanannya
wanita ini sampai dia mensedekahkan rambutnya yang dijadikan tali kekang kuda yang digunakan oleh pasukan jihad. Jadi ini yang kita baca kisah-kisah seperti ini memberikan dorongan bagi kita bagaimana ada partisipasi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kalau kita berpikir mustahil begitulah. Orang-orang memang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari sebuah momen bahkan hal yang tidak terpikirkan sekalipun rambut itu bisa digunakan sebagai tali kekang. Mungkin kita berpikir apa sih perannya rambut tersebut yang digunakan tali kekang, tapi itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Bagaimana surga itu harus kita gapai dengan perjuangan. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami bahwa menggapai surga itu harus dengan perjuangan, orang-orang yang tidak punya amal soleh, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam surga karena paspornya dia tidak punya. Apa paspornya? Amal soleh. Karena kita sudah sebutkan tadi, orang masuk surga harus ada amal soleh. Maka orang yang tidak punya amal soleh, ketika dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sudah meninggal, sudah berjumpa sudah bertemu dengan alam akhirat, dia tidak punya paspor, maka bagaimana dia bisa masuk surga? Maka dia menyesal. Ketika dia menyesal, maka mereka, kalau bahasa kasarnya, mengemis-ngemis. Ya, mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia walaupun sebentar saja. Saya kumpulkan ini ada 7 ayat yang saya dapat di dalam Al-Quran bagaimana permohonan dengan sangat luar biasa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak punya amal soleh, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia walaupun sebentar saja. Sebentar saja berdalam. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ini permohonan. Kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang dahulu di dunia aku tinggalkan. Karena dia lalai. Ini mereka meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia sebentar saja, agar mereka bisa berbuat amal soleh yang dahulu kata mereka di dunia mereka lalaikan. Disuruh salat amal soleh, disuruh puasa tidak mau, disuruh berinfak tidak mau juga. Maka ketika di akhirat mereka minta, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah agar kami bisa beramal yang dahulu kami lalaikan di dunia. Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, ini cerita tentang infak harta. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Kata Allah, fa yaqula rabbi, ketika kematian itu sudah datang, kemudian mereka berkata, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya ditunda sedikit saja, ditunda sedikit saja dari kematian ini, maka kata mereka, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah, saya akan berinfak. Sekiranya ditunda saja sedikit, dia minta kepada Allah mungkin dihidupkan 1 menit atau sesaat saja, yang sesaat dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ini permohonan yang tidak mungkin lagi. Tapi cita-citanya dia berinfak. Dia mau berinfak sekiranya kalau dia dihidupkan kembali ke dunia walaupun sebentar. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 44, juga redaksinya sama seperti itu. Ini saya sebutkan karena kalau kita bahas semua ini terlalu banyak. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 44 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana permohonan orang-orang yang tidak punya amalan agar mereka dihidupkan ke dunia walaupun sebentar. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 53 juga seperti itu redaksinya. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, dalam Quran surat Al-An'am ayat 27, dan Quran surat Asy-Syura ayat 44, yang semua ayat-ayat tadi menjelaskan bagaimana permintaan permohonan orang-orang yang tidak punya paspor tadi, paspor amal soleh,
Mereka minta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia walaupun sebentar saja. Putus asa mereka minta kepada Allah tidak dikabulkan, maka mereka minta kepada Malik. Siapa itu Malik? Penjaga neraka. Mereka minta kepada Malik. Saya lupa itu surah apa, ayat berapa. Mereka minta kepada Malik, ya Malik. Ya, ini perkataan penduduk neraka. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Artinya secara pribadi mereka sudah tidak bisa, maka mereka mendesak kepada malaikat penjaga neraka, penjaga Malik, ya, penjaga neraka tadi. Liyaqdi alaina rabbuk. Minta apa? Wahai Malik, mohonkanlah kepada Allah agar kami mati saja. Mati saja. Artinya kalau bagi mereka kalau sudah mati selesai. Tapi kan tidak ada lagi kematian. Siksaan neraka itu tidak membuat orang mati, tapi membuat orang setengah mati. Tidak hidup, summa la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Sehingga mereka minta kepada Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Minta, ya Malik, mohonkan kepada Tuhan, kepada Allah agar kami mati saja. Malik mengatakan, qala innakum makisun, kalian akan tetap tinggal di sini. Ya, jadi ini gambaran bagaimana permohonan orang-orang yang tidak punya amal saleh agar mereka hidup kembali ke dunia. Bahkan mereka meminta kepada Malik agar dimatikan saja karena sudah putus asa sebenarnya. Jadi itu jamaah sekalian saudara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana judul yang kita sebutkan tadi, bahwa salah satu cara untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dakwah. Ya, saya menyebut dakwah ini jangan kita langsung berpikiran, kalau dakwah itu harus pegang mic seperti ini. Berdakwah itu harus naik mimbar. Dakwah itu saya harus hafal banyak dalil Al-Quran, harus hafal banyak hadis. Tidak. Jadi kata-kata dakwah itu jangan membuat kita jadi ciut. Iya. Berdakwah itu tidak mesti harus hafal Quran, tidak harus hafal ribuan hadis, atau harus pandai berbicara. Saya katakan kalau bicara tidak bisa, kalau bicara saya gemetar, saya tidak pede bicara di depan orang. Karena orang bilang seperti itu, bagaimana saya bisa berdakwah? Berdakwah itu tidak bisa seperti itu. Apa itu dakwah? Dakwah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, itu dakwah. Sehingga kalau substansinya itu kita bisa capai, substansinya artinya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan kemudian mencegah dia dari kemungkaran, substansinya kita dapat, maka itu sudah dakwah. Itu sudah dakwah. Ya. Makanya Rasul kan mengatakan, balighu anni walau ayah. Saya kira sering kita dengar ya. Nabi mengatakan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya adalah satu kebaikan, satu ilmu yang kita tahu, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, itu sudah dakwah. Sudah dakwah. Itu dakwah. Jadi dakwah itu sederhana pengertiannya dan insya Allah mudah kita laksanakan. Jadi berdakwah, kita menyampaikan kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Kita kenapa dakwah ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan pembuka seseorang masuk ke dalam surga yang paling besar? Kenapa dakwah bisa seperti itu? Memang jalan ke surga banyak seperti tadi disebutkan amal soleh, tapi itu kan substansinya pribadi. Dakwah ini melibatkan orang lain di luar diri kita. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa dakwah itu menjadi pahala yang tidak ada terputusnya. Jadi dengan dakwah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ini dengan dakwah. Ini alasannya, artinya adalah dengan adanya kesempatan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, maka bekal kita menghadap Allah itu banyak. Bekal kita, ini menjadi alasan yang pertama kenapa dakwah itu menjadi pembuka masuk ke dalam surga yang besar. Amal soleh yang tidak ada putus-putusnya, orang walaupun sudah meninggal dia masih dapat. Saya kasih contoh begini, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar Siddiq adalah manusia pertama orang dewasa yang menerima dakwah Nabi SAW, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia sudah masuk ke dalam Islam? Dia langsung berdakwah dan tidak tanggung-tanggung. 4 orang sahabat itu langsung masuk Islam di tangan Abu Bakar. Siapa itu? Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam didakwahi oleh Abu Bakar. Ada Zubair bin Awwam. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, konglomeratnya Arab. Abdurrahman bin Auf. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 4 orang sahabat ini masuk dalam sahabat yang dikabarkan masuk surga ketika mereka masih hidup. 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga dikala mereka masih hidup, 4 orangnya itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Coba kita bayangkan bagaimana besarnya dan banyaknya amalan Utsman bin Affan. Amalannya Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan hartanya banyak sekali, itu juga didapatkan oleh Utsman bin Affan. Jadi ini luar biasanya dakwah. Jadi itu alasan yang pertama kenapa dakwah itu menjadi pembuka orang masuk surga, karena dengan dakwah kita bisa mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kita bisa kasih contoh begini. Misalnya kita ajarkan orang sholat, kita mendakwai anak kita misalnya sholat, kita jelaskan sholat begini. Seumur hidup anak tersebut sholat, kita juga dapat pahala. Kenapa? Usaha kita anak tadi sholat. Atau mungkin di luar anak kita pernah menyampaikan kepada seseorang tentang kebaikan. Setiap kali dia melakukan kebaikan, maka kita juga dapat pahala kebaikan. Makanya ini peluang dakwahnya besar, pahalanya juga banyak. Kenapa? Karena tadi tidak ada putus-putusnya. Kita mungkin sementara duduk-duduk seperti ini, kita tidak baca Quran, tapi ada malaikat yang catat kita dapat pahala baca Quran. Kenapa? Ada orang yang pernah kita ajar mengaji, di saat ini dia mengaji. Ya, misalnya kita sementara duduk-duduk begini, tapi malaikat catat terus, ini dapat pahala 1 huruf kan 10. Pahala ini. Kenapa? Ada orang di saat ini dia mengaji yang itu kita ajar. Kita mungkin di saat ini kita tidak sholat, misalnya kita tidak sholat, tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat. Ada orang yang pernah kita ajarkan tentang sholat, di detik ini dia sholat. Bahkan para ulama menjelaskan ada orang yang dia makan enak di restoran, di rumah makan, tapi dia dapat pahala puasa. Kenapa? Di saat dia makan itu ada orang yang pernah dia ajar tentang puasa dan dia amalkan itu puasa. Ini besarnya dakwah. Kalau secara pribadi, tadi kita cerita amal soleh mungkin kita lambat, tapi dengan dakwah ini akan mempercepat stok amal soleh kita yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu. Kenapa alasan dakwah yang menjadi pintu pembuka surga? Karena tadi bahkan kita sudah meninggal sekalipun, orang yang kita ajarkan, diajarkan lagi ke orang lain, diajarkan lagi ke orang lain, diajarkan lagi ke orang lain, ya semakin banyak multi level pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa dakwah itu pekerjaannya orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia? Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu orang-orang yang mulia, para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itu pekerjaan mereka apa? Dakwah. Memang di antara mereka ada pedagang. Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, Rasulullah juga seorang pengembala, seorang pedagang. Ada profesi yang mereka jalankan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi profesi utama mereka adalah berdakwah. Makanya sebenarnya kita ingin, kalau kita adalah seorang pedagang, maka kita juga adalah pedagang sekaligus pendakwah sekaligus dai. Seorang pilot, ini kan visi misi kita kan seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau menggapai kuntum khairul ummah tadi, seorang pilot tapi dia juga dai. Seorang dokter juga sekaligus dai. Seorang polisi, dia juga polisi sekaligus dai. Kalau dia seorang tentara juga sekaligus dai. Sehingga akan ada dakwah di kantor polisi, akan ada dakwah di kantor tentara, akan dakwah di bandara, ada dakwah di pasar, ada dakwah di masjid, ada dakwah di mana-mana. Makanya kuntum khairul ummah itu bisa kita gapai. Pekerjaannya orang-orang yang mulia seperti itu. Ya, makanya kalau kita motivasi anak-anak kita, tidak salah anak kita jadi dokter, tapi dokter sekaligus jadi dai. Kan enak bisa ada dakwah di rumah sakit. Ya, kita suruh anak kita jadi polisi, tapi jadi polisi sekaligus jadi dai juga.
Polisi kerjaan sampingannya, dai-nya kerjaan utamanya. Itu yang alasan yang kedua. Alasan yang terakhir, yang ketiga, kenapa dakwah itu menjadi pembuka seseorang masuk ke dalam surga, karena dakwah itu menjadi jalan meraih kemenangan dan kejayaan. Jadi Jazirah Arab itu tidak pernah terbayangkan bisa mengalahkan Romawi dan Persia, dua kerajaan besar imperium pada saat itu. Tapi dengan dakwah Rasulullah, para sahabat gencar berdakwah sehingga dua kerajaan besar Romawi dan Persia itu bisa ditaklukkan. Bahkan dalam sejarah Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Itu karena dakwah. Seandainya dakwah ini berhenti, maka Islam itu hanya ada di tanah Arab, tidak akan sampai di negara kita. Tapi karena para sahabat berdakwah terus berdakwah sehingga kebaikan itu tersebar, maka ini menjadi jalan kemenangan dan jalan kejayaan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut dengan sesi diskusi tanya jawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.